Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kamu tetap semangat untuk menerima proses pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin kamu sudah mempelajari tentang GLB dan GLBB. Sekarang kita lanjutkan kepada gaya dan resultan gaya. Adapun cakupan materi kita adalah yang pertama, kamu memahami tentang pengertian gaya. Yang kedua, kamu memahami tentang perubahan yang diakibatkan oleh gaya. Yang ketiga, macam-macam gaya. Yang keempat, yaitu kamu mengetahui dan menghitung tentang resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada sebuah benda. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya. Gaya itu kita artikan dia dengan tarikan atau dorongan yang dihasilkan dari interaksi dua benda atau lebih. Gaya itu kita lihat di sini dapat merubah bentuk dari sebuah benda. Apa contohnya? Ketika kaleng yang diinjak menjadi penyot. Yang kedua, gaya tersebut dapat merubah arah gerak benda. Contohnya, bola yang ditendang ke dinding akan memantul berbalik arah. Yang ketiga, gaya dapat merubah kecepatan sebuah benda. Contohnya, gerobak yang diam kemudian didorong. Oke, kita lanjutkan tentang macam-macam gaya. Nah, apa saja macam-macam gaya itu? Kita lihat. Yang pertama, kita kenal dia dengan gaya magnet. Adalah kekuatan yang menarik jarum atau paku ataupun benda logam lainnya yang ada di sekitarnya. Berikut, gaya listrik statis. Kekuatan yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Contohnya di sana penggaris yang kamu gesekkan ke rambut sehingga dia memiliki bermuatan listrik statis, dapat menarik potongan kertas. Berikut kita kenal lagi dia dengan gaya otot. Gaya otot adalah kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kita mengangkat sebuah beban. Berikut ada lagi yang kita kenal dia dengan gaya gravitasi bumi. Adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Contohnya nanti ada sebuah mangga umpamakan yang jatuh dari pohon, dia akan selalu jatuh ke bawah karena tarikan dari gaya gravitasi bumi. Berikut yang kita kenal lagi dia dengan gaya pegas. Adalah kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Ada lagi yang kita kenal dia dengan gaya gesekan. Gaya gesekan, bila kedua benda saling bergesekan, maka antara keduanya akan muncul gaya gesek. Kita lanjutkan kembali macam-macam gaya itu. Ada yang kita kenal lagi dia dengan gaya berat dan gaya normal. Apa pula itu? Kita lihat di sini. Hubungan massa dengan berat. Yang pertama kita lihat tentang massa. Massa adalah banyaknya suatu materi yang ada pada suatu objek. Satuan dari massa itu adalah kilogram dan kita lambangkan dia dengan M. Jadi massa benda nilainya selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Berikut kita lihat lagi tentang berat
adalah pengaruh gravitasi pada suatu benda, di mana satuannya adalah Newton. Jadi, berat benda dapat berubah tergantung tempat di mana benda tersebut berada. Kita lihat di sini, apa rumus gaya berat itu adalah W sama dengan M kali G. Di mana W adalah berat, satuannya Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Sedangkan M adalah massa, satuannya adalah kilogram. Dan G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Berikut kita lihat tentang gaya normal, yaitu gaya yang tegak lurus bidang kontak atau bidang sentuh. Kita lihat di sini contoh soal tentang berat benda. Sebuah benda memiliki massa 20 kg jika percepatan gravitasi di bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah berat benda tersebut. Dari soal bisa kita ketahui massanya kita lambangkan dengan M sama dengan 20 kg. Percepatan gravitasi bumi atau kita lambangkan dia dengan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Apa yang ditanya di sana adalah berat. Kita tahu tadi lambang dari berat kita adalah W. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita sudah memiliki rumus tadi, W sama dengan M kali G. Di mana M di sana menunjukkan angka 20 kg dan G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga beratnya menjadi 196 Newton. Jadi berat benda tersebut adalah 196 Newton. Mudah bukan? Berikut kita lanjutkan. Kamu tadi mengenal macam-macam gaya. Nah, gaya itu bisa kita kelompokkan ke dalam dua. Yang pertama, kita kelompokkan dia ke dalam gaya sentuh. Yang kedua, kita kelompokkan dia ke dalam gaya tak sentuh. Nah, apa itu gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua benda tersebut bersentuhan. Contohnya gaya dorong, gaya tarik, dan gaya gesek. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang dihasilkan jika dua benda tanpa harus bersentuhan. Contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik statis. Oke. Kita lanjutkan tentang gaya sentuh tadi. Kita lihat di sini. Contohnya yang gaya dorong itu adalah dua orang anak mendorong meja. Berikut contohnya yang gaya sentuh itu lagi adalah gaya gesek. Yaitu gesekan antara korek api dengan kotaknya. Berikut contohnya di sini adalah gaya tarik. Adalah sapi yang menarik dari sebuah gerobak. Nah, kedua benda tersebut bersentuhan bukan? Berikut kita lihat lagi tentang gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh, kamu lihat pada gambar ini. Yang pertama kita kenal dengan gaya gravitasi bumi. Di mana pada gambar kita lihat bahwasannya apabila buah jatuh selalu menuju ke pusat bumi karena ada gaya gravitasi bumi. Berikut kita lihat lagi adalah gaya magnet. Kita dekatkan sebuah benda kepada magnet, benda tersebut akan tertarik ke arah magnet. Sedangkan gaya tersebut timbul tidak bersentuhan. Makanya kita katakan dia dengan gaya tak sentuh.
Oke, berikut ada lagi contohnya yang ketiga, gaya listrik statis, di mana sebuah roll ketika kita gesekkan pada kain sutra atau pada rambutmu akan timbul di sana muatan listrik statis. Listrik statis pada roll tersebutlah yang ketika kamu letakkan pada serpihan kertas, dia akan menarik serpihan kertas tersebut tanpa bersentuhan gaya tersebut terjadinya. Oke. Berikut kita lanjutkan tentang resultan gaya. Apa itu? Adalah penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Kita lambangkan dia dengan sigma F, resultan gaya searah. Apa itu? Ketika benda ditarik oleh dua buah gaya yang searah. Berikut kita lihat bagaimana mencarinya. Jadi resultan gayanya itu karena dia searah, maka F1-nya ditambah dengan F2. Itulah resultan gaya dari sebuah benda yang bekerja searah. Oke, kita lanjutkan di sini. Bagaimana pula tentang resultan gaya pada benda tak searah? Kita lihat pada gambar, sebuah benda ditarik oleh dua buah gaya yang berlawanan arah, di mana F1-nya ke kanan, F2-nya ke kiri. Sehingga kita bisa mencari resultan gayanya karena dia berlawanan arah, maka F1 resultan gayanya adalah F1 dikurang F2 atau resultan gaya itu adalah F1 ditambah min F2. Min F2 menunjukkan arah gaya yang berlawanan. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Kamu lihat di sini ada contoh soal kita. Andi dan Budi bermain tarik tambang. Andi menarik dengan gaya 100 Newton, sedangkan Budi menarik dengan gaya 150 Newton. Hitunglah resultan gaya dan kemana arah resultan gayanya. Untuk itu, dari soal kita lihat apa yang diketahui. Atau kita lihat nih gambarnya. Si Andi menarik ke arah kiri, si Budi menarik ke arah kanan. Andi menarik sebesar 100 Newton dan Budi menarik ke kanan sebesar 150 Newton. Jadi yang ditanya di sana adalah resultan gayanya. Untuk itu kita jawab, kita sudah memiliki rumus tadi. Sigma F-nya atau resultan gayanya adalah F1 ditambah min F2. Karena ingat ya, karena dia berlawanan arah. F1-nya adalah 100 ditambah dengan min 150 sama dengan min 50 Newton. Maksudnya dia berlawanan arah dari gaya yang pertama tadi atau gaya F1 tadi. Jadi resultan gaya yang bekerja pada tali adalah 50 Newton ke arah kanan atau di sini ke arah si Budi. Paham? Mudah bukan? Kita lanjutkan lagi. Berikut contoh soal yang kedua. Ada 3 buah gaya bekerja pada benda seperti pada gambar di bawah. Hitung resultan gaya dan tentukan arah resultan gayanya. Ini dia gambarnya. Kita lihat pada gambar, bisa kita ketahui F1-nya di sini kita ambil yang arah ke kiri 10 Newton, F2-nya 5 Newton, lihat anak panahnya juga ke arah kiri. Dan F3 30 Newton ke arah kanan. Jadi di sana ditanya berapa resultan gaya dan arahnya. Jadi kita bisa menjawabnya resultan gaya itu adalah F1 tambah dengan F2 karena dia searah, ditambah dengan min F3
3 karena dia berlawanan arah dengan gaya F1 dan F2 tadi. Kamu masukkanlah angka-angkanya, di mana F1-nya 10 Newton, F2 5 Newton, F3-nya min 30 Newton karena berlawanan arah. Ingat ya, sehingga bisa kita cari bahwasanya 15 Newton ditambah dengan min 30 Newton menjadi min 15 Newton. Jadi ini menunjukkan arahnya berlawanan dengan gaya F1 dan F2 tadi ya. Jadi rusutan gaya yang bekerja pada benda adalah 15 Newton ke arah kanan. Nah, kira-kira itulah tadi tentang pembahasan kita mengenai gaya dan resultan gaya. Apabila Ananda kurang memahami, bisa kembali Ananda putar kembali slide kita ini. Dan apabila Ananda sudah memahami, silahkan Ananda kerjakan LKPD yang Ibu berikan. Kembali nanti kamu kirim ke classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kamu lanjutkan dengan mengisi LKPD kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.